Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Leonila Serlianita Plana, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 5, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi di era digital. Komunikasi merupakan penyampaian isi pesan dari seseorang kepada seseorang dan bisa juga dari seseorang kepada kelompok maupun khalayak, begitupun sebaliknya, sehingga isi pesan tersebut bisa dipahami. Komunikasi digital merupakan komunikasi yang dilakukan melalui teknologi dan media dalam mengirim, menyebar, dan menerima pesan atau informasi. Komunikasi digital sendiri dapat diartikan sebagai komunikasi berbasis teknologi informasi dan komputer untuk bertukar informasi melalui platform digital. Konsep komunikasi digital selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek paling penting dalam kehidupan manusia adalah informasi. Manusia, untuk berbagai alasan menyangkut kelangsungan hidupnya, harus terlibat dalam kegiatan mengumpulkan, menyampaikan, dan bertukar informasi. Proses tersebut dinamakan komunikasi. Komunikasi secara mendasar dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal berarti menggunakan lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan bahasa tubuh antara lain mimik dan gestur. Komunikasi digital memberi ruang bagi munculnya paradigma baru dalam berkomunikasi di luar bentuk tradisional tersebut. Revolusi digital memungkinkan terjadinya komunikasi digital dengan mengkonversi teknologi dari yang sebelumnya dalam format analog menjadi format digital. Dalam komunikasi digital, salah satu aspek yang paling signifikan adalah kemampuan untuk memindahkan informasi digital ke dalam berbagai media secara sekaligus. Pada awal tahun 2000-an, ponsel atau telepon seluler mulai menjadi bagian penting dalam kehidupan dengan teknologi yang cukup maju dan tidak hanya merupakan media komunikasi, namun juga instrumen yang penting dalam fenomena sosial budaya kala itu. Era informasi dan komunikasi digital mengalami fase signifikan ketika ditemukannya World Wide Web oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 yang merupakan cikal bakal dari dunia online yang kita kenal saat ini. Platform komunikasi digital menawarkan pola komunikasi yang beragam, dari yang berlangsung secara simultan hingga yang tidak simultan. Komunikasi digital diawali oleh telepon reguler dan pesan singkat atau SMS pada ponsel. Pada awal penemuan internet dan personal komputer atau PC, blogging adalah media pertukaran informasi utama di kalangan penggunanya. Disinilah awal mula terbentuk komunitas sosial di dunia maya. Lalu dimulai era sosial media dengan berbagai platform, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Discord, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi komputer dan smartphone atau ponsel pintar. Kehadiran komunikasi digital memiliki dampak positif dan dampak negatif. Efisiensi waktu dan fleksibilitas menjadi keunggulan paling signifikan dari komunikasi digital. Sebaliknya, efektivitas komunikasi menjadi kekurangan dari komunikasi digital, apalagi ditinjau dari aspek sosial psikologis. Tidak hanya dapat mengurangi efektivitas pertukaran informasi, komunikasi digital dapat berpotensi berbahaya bagi seseorang dan menjadikan dunia maya sebagai dunia utama dan mengeliminasi sosialisasi yang sesungguhnya dari hidupnya. Selain itu, kehidupan sosial di dunia maya tidak memiliki batasan yang jelas, terutama dalam hal privasi. Hal ini semakin menjadi perhatian para pengguna yang tidak merasa aman dengan data dirinya yang disimpan dan dikelola oleh platform penyedia layanan. Beberapa golongan tertentu, misalnya orang tua atau orang-orang yang belum cukup familiar dengan lingkup teknologi digital, sangat rentan menjadi korban penyalahgunaan data, bahkan korban tindak kriminal melalui komunikasi digital. Literasi digital sangat diperlukan untuk mengimbangi perkembangan komunikasi digital yang sangat pesat.
Dengan demikian, tingkat literasi yang baik diharapkan setiap orang dapat berinteraksi dengan baik di platform digital dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial. Untuk mencapai tingkat literasi yang tinggi diperlukan kerjasama dari semua pihak, pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana regulasi, perusahaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penyedia layanan, serta masyarakat sebagai pelaku komunikasi digital. Komunikasi adalah kebutuhan dan salah satu aspek yang menjadi esensi kehidupan manusia, baik sebagai seorang individu maupun sebagai makhluk sosial. Sama seperti banyak hal lainnya, komunikasi berubah seiring waktu mengikuti peradaban dan desakan kebutuhan akibat kondisi sosial.